Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yuridis. Salam Justisia. Halo Sobat HK, semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Kembali lagi di Podcast HK. Untuk Sobat HK yang belum menonton video podcast sebelumnya, jangan lupa tonton di akun YouTube HMPS HKI. Nah, pada episode kali ini saya Fani Retna Utami ditemani rekan saya Muhammad Hifni Irfansyah akan membahas tentang LBH. Sobat HK tahu nggak LBH itu singkatan dari apa sih? Kalau Mas Hifni sendiri tahu nggak LBH itu singkatan dari apa? Yang saya tahu dan yang orang umum ketahui, LBH itu singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum. Tapi ya Mbak, saya kurang tahu nih, LBH itu sebenarnya lembaga yang bagaimana dan yang seperti apa sih? Itu dia Mas Hifni, saya juga masih kurang paham tentang peran LBH. Karena itu, kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Tentunya, beliau adalah salah satu dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yakni Ibu Eki Falah Septiani. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Salam, alhamdulillah baik ya. Terima kasih nih Mbak Fani sama Hifni ya, sudah mengundang saya dan mempresent luar biasa ya. Alhamdulillah ya Bu, berarti sehat-sehat saja ya, ini ya. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang mengenai LBH nih Bu. Ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang asing yang belum mengetahui LBH. Nah, LBH itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Organisasi yang apa atau gimana, di bawah naungan apa gitu? Ini saya sedikit cerita dulu ya. Kebetulan saya selain mengajar di sini juga saya sebagai admin di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Namanya ini meskipun kita sudah menjadi UIN, tapi nama LBH-nya masih ya, nomenklaturnya masih IAIN Pekalongan karena kita belum alih nama menjadi UIN. Sedikit cerita di tahun 2018, nah itu awal mula LBH berdiri di situ ya. Dan saya itu ketika itu baru lulus S1 dan membantu menjadi admin di LBH Fakultas Syariah. Namun 2018 sampai 2021 kita belum begitu terdengar di masyarakat ya. Nah, ketika 2021 kita mengajukan akreditasi di Kanwil Kemenkumham dan kita alhamdulillah lolos. Yang perlu diketahui, LBH itu adalah sesuai namanya ya, Lembaga Bantuan Hukum, yaitu tugasnya atau fungsinya adalah membantu masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu atau kaum marginal seperti itu ya. Kaum marginal itu kalau kalian belum tahu ya, wanita ya, terus anak-anak yang difabel dan lain sebagainya, itu namanya masyarakat marginal. Nah, bantuan hukumnya seperti apa ya? Kita menyediakan bantuan advokat ya. Kita bisa memberikan bantuan advokat itu secara gratis dalam perkara apapun, perkara pidana, perdata, waris dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Tadi kan disebutkan bahwa LBH itu pelayanannya gratis ya Bu. Terus penghasilan anggota LBH itu dari mana sih Bu? Nah, ini saya cerita dari awal ya, di tahun 2018 itu karena kita belum mendapat anggaran dari Kanwil Kemenkumham, ya kita ibaratnya kerja sosial ya, karena LBH itu anggotanya semua bergerak dari hati, tergerak lewat hati masing-masing, jadi kita nggak dapat bayaran di situ ya. Waduh, naluri yang tergerak seperti itu, semata-mata untuk membantu sesama. Nah, karena sekarang itu sudah ada bantuan ya, ada anggaran dari Kanwil Kemenkumham, nah kita bisa memberikan ya sedikit uang capek atau uang transport untuk advokat, untuk adminnya gitu, diambilkan dari anggaran Kanwil. Oh, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk ini seperti korban, kalau mau bisa mengasih bayaran gitu untuk pekerja, itu boleh atau tidak Bu? Menerima uang dari klien gitu. Iya, klien. Oh, semata-mata karena LBH itu memang bantuan hukum secara cuma-cuma, itu kita tidak bisa menerima apapun dari klien. Itu emang sudah peraturannya seperti sudah ada di peraturannya. Dan kalaupun kita meminta bantuan, maksud saya jika kita menerima
uang dari klien atau dalam bentuk apapun itu, apa hadiah atau apa, nah itu kita yang kena, karena memang semata-mata LBH itu gratis ya, memang dari peraturannya memang bantuan hukum secara cuma-cuma. Oh, jadi sudah diatur dan tidak boleh itu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk tenaga ahli kerja, untuk tenaga kerja, orang-orang yang bekerja di LBH itu siapa saja dan berperan sebagai apa saja nih Bu? Kita perlu mengetahui gitu. Di LBH itu kan ada beberapa divisi ya, ada advokasi, ada penelitian dan lain sebagainya, dan yang berperan penting di dalam suatu LBH tentunya ya advokat. Ya, advokatnya itu sendiri dari alumni, terus dari dosen juga ada ya, seperti Pak Mikdam, Pak Farudin, itu kan advokat yang luar biasa itu yang sudah bekerja di LBH, dan tentunya mereka juga sebagai pengajar juga di sini, alumni juga gitu. Kalau mediator gitu ada nggak sih Bu? Apa cuma advokat tok yang ada? Ada, mediatornya juga ada, karena kita LBH bukan hanya perkara litigasi ya, tapi non litigasi seperti mediasi, konsultasi, negosiasi itu juga termasuk ke programnya LBH. Maka dari itu kita punya 15 orang mediator ya, yang mana alhamdulillah juga dosen di UIN Fakultas Syariah juga, alhamdulillah ya. LBH ini kan lembaga bantuan hukum ya Bu. Untuk perkaranya sendiri yang bisa ditangani oleh LBH itu ada apa saja sih Bu? Untuk perkaranya yaitu bisa yang saya sampaikan ya, untuk perkara litigasi itu perkara yang masuk ke pengadilan ya, itu ya bisa perdata, bisa pidana. Perdata itu yang menyangkut waris, sengketa wakaf, ekonomi syariah, lalu pidana ya soal perkara yang berkaitan dengan pidana yang masuk ke dalam pasal KUHP. KUH pidana itu kita bisa tangani semua, dari pembunuhan, pelecehan seksual misalnya, lalu kekerasan, bisa semua. Seperti itu. Jadi Sobat HK yang memiliki masalah silakan bisa laporkan ke LBH. Dan itu benar-benar mulia sekali loh Sobat HK. Apapun perkaranya bisa ditangani dan itu gratis tanpa memungut biaya. Oh. Betul sekali. Selanjutnya kami akan pertanyakan yaitu proses Bu. Proses penyelesaian suatu masalah ketika ada orang yang mengajukan masalah ke LBH itu gimana, dan syaratnya yang harus dipenuhi oleh orang tersebut itu apa saja Bu? Gitu. Prosesnya ya bisa melalui WA saya ya, di WA LBH itu nanti bisa ditulis WA-nya ya nanti ya. Bisa juga langsung datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang berlokasi di kampus UIN Gus Dur, gedung Fakultas Syariah lantai 2. Nanti bisa langsung datang ke situ dengan membawa KTP ya, KTP asli, lalu fotokopi KTP, fotokopi KK, dan yang paling penting adalah SKTM ya, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari desa. Itu syarat mutlak, syarat yang harus dan wajib dipenuhi. Oke, berarti itu ya syarat yang harus dipenuhi Sobat HK. Bisa dicatat nih, barangkali Sobat HK sendiri membutuhkan, atau bisa saja ada orang lain yang membutuhkan, kemudian Sobat HK bisa sharing dulu ilmunya. Oke, betul sekali nih Mbak Fani. Berbagi itu kan indah ya. Apalagi jika konteksnya itu membantu orang lain. Iya. Nah, saya penasaran nih Bu. Misal ada kasus yang sekiranya sulit untuk ditangani oleh LBH dari sini, apakah pernah ada kerjasama antara LBH UIN dan LBH yang lain itu kerjasama antar LBH gitu ada? Untuk sementara waktu belum ya, kita bisa alhamdulillah selama ini ya kita bisa handle masalah-masalah baik perdata maupun pidana. Kalau saya mau sedikit cerita ya, dulu itu pernah kita menangani kasus pidana yaitu penganiayaan yang mana aslinya dihukum kurang lebih 5 tahun, tapi dengan kita membantu klien kita alhamdulillah bisa bebas tanpa syarat seperti itu. Dan alhamdulillah belum pernah kita libatkan LBH lain seperti itu. Arti semua orang yang bekerja di LBH sudah
Jelas terpercaya Sobat HK. Dan juga profesional sudah. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti ada kerjasama, boleh nggak sih Bu sebenarnya? Ya boleh saja. Kalau nanti memungkinkan ya keadaannya ya bisa. Oh iya. Oke, sekarang giliran saya nih Bu yang kepo. Misalnya Bu, ada orang yang sebenarnya itu mampu, tapi dia datang ke LBH dengan dalih membawa surat SKTM. Itu boleh nggak sih Bu? Terus kalau misal ada kayak gitu, solusinya dari LBH gimana? Biasanya kita cek dulu ya. Kita cek dulu apakah orang-orang ini benar-benar tidak mampu atau pura-pura tidak mampu, seperti itu. Karena kan kalau SKTM sendiri kan ya yang mengeluarkan kan Kades biasanya ya, Kades atau lurahnya. Kalau misalkan mereka memang tidak mampu ya biasanya kelurahan tidak bisa mengeluarkan itu. Oke, sebelum kita tutup nih, dari Bu Eki sendiri ada pesan atau motivasi nggak untuk Sobat HK? Ya ini motivasi ya untuk membangkitkan semangat kalian ya, terkhususnya untuk HKI ya, karena kita sama-sama dari HKI kan. Iya. Berbagi aja ya, kalian jangan berhenti untuk mengembangkan potensi diri, terkhususnya di ini ya keterampilan hukum, karena kalian juga anak hukum kan. Terus kembangkan, misalnya ada UKM debat kalian ikut ya, lalu peradilan semu kalau bisa ya kalian ikut, organisasi-organisasi internal juga kalian ikut, lalu di masyarakat juga kalian ikut. Dan jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mengembangkan potensi diri, dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Itu saja pesan saya. Terima kasih Bu Eki. Jadi seperti pepatah ya Bu, orang Jawa jangan hilang Jawanya, anak hukum jangan hilang hukumnya. Oke, siap. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas wejangannya, atas wawasannya, dan kepada Sobat HK, tunggu saja video selanjutnya dalam episode selanjutnya. Pastinya akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Silahkan bisa tunggu penayangannya. Oke, jangan lupa nih Sobat HK, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari HMPS HKI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube HMPS HKI ya. Sekian episode podcast kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.